Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Ibu Rustumilda SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha dan anak-anak yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Tiada sepatah kata pun yang patut kita ucapkan pada kesempatan ini kecuali ucapan tahmid dan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya serta hidayahnya kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul. Selanjutnya, semoga kesejahteraan dan keselamatan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena dari akhlak beliaulah kita semua dapat menjadi seorang muslim yang sejati. Karena akhlak yang dipancarkan adalah merupakan kandungan atau cerminan dari Allah, dari Al-Qur'anul Karim. Begitu juga kesejahteraan dan keselamatan dilimpahkan kepada para keluarga Nabi, para sahabatnya, dan semua orang yang mengikuti petunjuknya. Di kesempatan ini izinkan saya menyampaikan amanat dengan tema tarbiyah menurut metode pendidikan. Dalam makna luas, dengan analisis mendalam, maka ada 3 term yang ada dalam Al-Quran dan hadis tentang konsep pendidikan Islam. Dan 3 term itu adalah tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Walaupun 3 term ini merupakan dasar arti yang sama, akan tetapi pada hakikatnya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Untuk memaknai ini, tentunya perlu memahami dan mengetahui secara rinci. Tarbiyah berasal dari bahasa Arab yaitu rob, yang bermakna tumbuh dan berkembang. Jika ditinjau menurut Al-Qurtubi, maka tarbiyah diartikan sebagai makhluk tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau eksistensinya. Jika menurut Al-Ashfahani, kata al-rob diartikan mengantarkan sesuatu pada kesempurnaan dengan bertahap atau membuat sesuatu untuk mencapai kesempurnaan secara bertahap. Secara umum, berdasarkan pendapat di atas, maka kata-kata rob bermakna bertambah, tumbuh, dan menjadi besar, memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, dan memelihara. Hal ini dapat dipahami bahwa tema tarbiyah seakar dengan kata rob yang bermakna mengarahkan, menuntun, dan memelihara peserta didik agar tumbuh menjadi manusia yang dewasa, bertambah ilmu pengetahuan dan keterampilannya, menjadi perilaku yang berpribadian baik dan bermoral baik sehingga mampu menguasai suatu urusan untuk menunaikan tujuan, fungsi, dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah kepada manusia. Jika ditinjau dari konsep pendidikan dalam Islam, maka tarbiyah memberikan ruang lingkup tersendiri dalam konteks pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Adapun cakupan tersebut terkait pemeliharaan fisikal dan pemeliharaan syariat dan pengajaran. Pemeliharaan fisikal atau tarbiyah khalqiyah, pemeliharaan fisikal atau tarbiyah khalqiyah bermakna menumbuhkan dan menyempurnakan bentuk tubuh serta memberikan daya jiwa dan akal. Yang kedua, pemeliharaan syariat dan pengajaran atau tarbiyah syariah taklimiyah. Pemeliharaan syariat dan pengajaran atau tarbiyah syariah dan taklimiyah yaitu menurunkan wahyu kepada salah satu seorang di antara mereka untuk menyempurnakan fitrah manusia dengan ilmu dan amal. Dan ini merupakan hal yang selalu kita kenal dengan Rasul dan Nabi. Ditinjau dari arti dan ruang lingkup, maka dapat dimengerti bahwa konsep tarbiyah secara dasar yang berasal dari kata rob bermakna Allah, bahwa Allah memberikan pemeliharaan, perlindungan, bimbingan, dan mengatur segala urusan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka dapat dimengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan pendidikan yang maha agung bagi seluruh alam semesta, bukan saja mendidik manusia, tetapi pendidik bagi seluruh makhluknya. Sedangkan konsep tarbiyah dalam dunia pendidikan dengan konsep pendidikan Islam, maka seorang pendidik
dituntut untuk memberikan bimbingan, contoh, tauladan, serta pengetahuan sesuai dengan syariat dan tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik makhluknya dengan kasih sayang, maka seharusnya seorang pendidik juga mendidik peserta didiknya dengan kasih sayang. Mendidik, memberikan pengetahuan dengan bimbingan yang baik, mengajarkan moral dan akhlak sesuai tuntunan Islam dan tauladan yang baik, sehingga dengan demikian peserta didik akan terbentuk menjadi peserta didik yang berakhlakul karimah, berpotensi dalam pengetahuan, dan menjadi intelektual muslim yang beriman dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian amanat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku walaupun belajar dari rumah. Semangat!